بسم الله الرحمن الرحيم. kepada Kiai waktu dan tempat persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, pada para alim ulama yang kami muliakan, wabil khusus orang tua kami Kiai Haji Zainullah, semoga Allah memanjangkan Kiai Haji Ismail Zainullah, semoga Allah memanjangkan umur beliau, amin. Dan yang kami muliakan juga orang tua kita yang belum bisa hadir di Haji Limai Makmur. Kemudian yang kami hormati, yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam majlis ini. Sebelum saya sedikit menyampaikan tentang Isra dan Mi'raj, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan kesengajaan datang jam 9:30, sudah dikatakan larut malam, tetapi malam hari ini kami kedatangan tamu dari Padang, yaitu Kiai Farouk yang pimpinan pondok pesantren Alba. Jadi beliau bersilaturahmi tadi ke rumah, dan ternyata ada sedikit hambatan di jalan sehingga mungkin agak terlambat. Jadi sekali lagi saya mohon dimaafkan, jam segini baru bisa hadir di sini. Dan insyaallah malam hari ini kita sedikit ingin bersyukur. Duduk di sini adalah ingin bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita umur, Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan. Mudah-mudahan duduk kita malam hari ini korban nunggu sampai jam segini, mudah-mudahan duduk kita diterima oleh Allah, amin ya rabbal. Pada hari nanti, di hari kiamat, kita semua melihat bagaimana amal-amal ditampakkan. Yakinlah siapapun yang datang menuju majelis ilmu niatnya hanya semata-mata karena Allah, setiap langkahnya akan mendapatkan derajat di sisi Allah, amin ya rabbal. Sehingga Nabi bersabda menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa, kata Nabi, dia berjalan salaka tariqan, dia berjalan di satu jalan yang mana tujuan dia berjalan dari rumahnya yaltamisu fihi ilman, tujuannya hanyalah semata-mata mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, janji dari Allah,
sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua bapak-bapak ibu-ibunya langkah kakinya nanti di akhirat dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Maka atas syukur ini kita mau bahas malam hari ini. Bahas malam hari ini rasa syukur itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan atau Isra dan Mi'raj yang Allah telah hadiahkan kepada Rasulullah ini istimewa atau mukjizat yang teristimewa yang dimiliki oleh seorang saja. Jadi dari semua Nabi Rasul ini dikatakan jumlah Nabi dan Rasul ini, kalau jumlah Nabi saja itu 124.000 Nabi, itu jumlah Nabi. Tapi kalau Nabi sekaligus Rasul ini jumlahnya 313. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau Nabi tadi berapa jumlahnya ya? 124.000. Tapi kalau Rasul 313. Cuma yang diceritakan di dalam Al-Quran 25. Nah, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau Nabi, beliau diutus oleh Allah hanya untuk dirinya dan keluarganya saja. Itu Nabi. Tapi kalau Rasul diutus oleh Allah untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umat yang ada di zamannya. Contoh Rasul Nabi Musa, Nabi dan Rasul Nabi Musa. Beliau diutus bukan hanya untuk beliau, tapi diutus untuk Bani Israel. Nah, kalau sekarang Bani Israel Pak yang ada di Israel kan, dan yang sekarang sedang mau menguasai Palestina, itulah dari keturunan-keturunannya para Nabi Bani Israel. Jadi mereka diutus mesti untuk satu masyarakat ramai, bukan hanya untuk pribadi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari sebanyak-banyak Rasul itu, maka yang paling mulia dan dijadikan oleh Allah pimpinan dialah yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka Isra Mi'raj sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada semua para nabi dan kepada semua umat bahwa ternyata orang manusia yang paling termulia pilihan yaitu dia adalah Rasulullah. Makanya hikmahnya Isra dan Mi'raj itu diantaranya Allah ingin menunjukkan kepada semua para nabi bahwa Nabi Muhammad adalah pimpinannya para nabi. Dalam ayat yang sering dibaca, dalam ayat yang sering disampaikan dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Malam hari ini tak lama, insyaallah setengah jam cukup, kita bahas tentang ayat ini. Kita mau membahas tentang kehendak Allah dalam ayat ini. Yang pertama kali Allah memulai dengan kata-kata subhan. Kata-kata subhan alladzi artinya maha suci Allah. Maha suci Allah. Kita sering zikirkan tuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini, kenapa kata ulama Allah itu memulai pakai lafaz subhan? Kok enggak masya Allah atau kok enggak la haula, kok langsung subhan? Karena ceritanya Isra dan Mi'raj ini tidak semua orang yang meyakini ceritanya, banyak orang yang mengatakan dusta. Di zaman Rasul, orang terdekat Nabi Abu Lahab,
Abu Jahal ini paling benci dengan Nabi, paling musuh dengan Nabi. Apa cerita yang disampaikan Rasul itu selalu dimulakan sama mereka. Termasuklah puncak cerita yang mereka katakan khurafat atau cerita pemula adalah cerita tentang Isra dan Mi'raj. Tapi kita alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah orang Islam, orang beriman. Kita yakin bahwa Isra dan Mi'raj betul-betul terjadi pada diri Nabi. Makanya Allah memulai Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Allah tidak mungkin berbohong. Allah tidak akan ngarang-ngarang cerita. Allah tidak berdusta dengan janjinya. Betul-betul asra, dialah Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, lailan pada waktu malam. Siapa yang memperjalankan Nabi? Allah. Maka hikmah malam hari ini yang pertama, kita wajib mengenal Allah, kita wajib yakin kepada Allah. Sekarang kita tahu nih, zaman sekarang ini sudah Allah tunjukkan kebesarannya. Zaman dulu kan kalau dari Mekah mau ke Palestina itu pasti pakai onte. Itu diceritakan perjalanan dari Mekah itu ke Palestina itu 40 hari 40 malam pakai onte. Berapa? 40 hari 40 malam. Jaraknya 1.500 km. Kalau 1.500 zaman kita tak perlu 40 hari. Pakai apa kita lagi? Pesawat. Berapa lamanya? Paling setengah jam sampai. Sejam sampai. Maka kalau cerita Isra Mi'raj diceritakan orang sekarang mudah percaya. Kenapa? Pesawat saja perjalanan 1.500 setengah jam nyampai. Kalau orang zaman dulu otaknya kan belum ada teknologi yang canggih. Baru pakai apa? Paling laju apa? Kuda. Nah, cuman kudanya ada kelemahannya Pak. Kalau lagi perjalanan terlalu jauh dia tidak bisa jalan lagi. Berhenti dulu, paling enggak tuh berjam-jam bertengah hari, besok jalan lagi. Ringkasnya, begitu dengan cerita Rasulullah Isra dan Mi'raj, maka pertama kali orang yang menentang itu siapa? Yaitu orang kafir yang bernama Abu Jahal. Pembulan ya Muhammad ini bukan dekat ke Palestina nun 1.500 kilometer. Dibulatkan Rasulullah. Makanya Allah turunkan ayat Maha Suci Allah dari mengutus seorang Nabi yang berdusta. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan kecepatan hewan buruk? Dikatakan buruk ini hewannya warna putih, tidak lebih tinggi dari kuda dan tidak lebih rendah dari bigol. Bigol himar. Jadi sedanglah perawakannya buruk ini. Maka Rasulullah dinaikkan di buruk dalam waktu sekejap. Allah perjalankan beliau minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, yang kita mau ambil hikmah malam hari ini, coba Pak, lafaz ayat ini dari masjid, ya, minal masjidil haram ke masjidil aqsa. Bagaimana istimewanya masjid Pak? Maka dikatakan ulama, tidak ada tempat di alam dunia ini yang paling istimewa melebihi masjid. Sampai-sampai Nabi ketika mau menghadap Allah itu bukan lewat hotel, bukan lewat rumah, bukan lewat pasar, tapi harus singgah mana? Masjidil Haram. Setelah di Masjidil Haram, beliau dibawa ke tempat yaitu air Zam-Zam, dibelah dada beliau, disucikan hatinya, barulah diperjalankan menuju Masjidil Haram. Nah, terus ulama mengatakan kenapa harus ke Masjidil Aqsa Palestina? Kenapa tidak ke tempat lain? Maka ternyata Pak, Masya Allah, diceritakan dalam kitab Madarijus Su'ud, itu Masjidil Aqsa itu posisinya itu pas
pintu langit. Jadi dari Masjid Aqsa Palestina itu Pak, ke langit itu ternyata pas Mi'raj Nabi itu sampai ke pintu langit. Jadi tidak perlu lagi terbang itu belok-belok tak perlu lagi. Makanya Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa. Masya Allah, sampai di sana beliau ikat itu roh, kemudian beliau disambut dengan rohnya para nabi dan para rasul. Beliau menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa. Setelah beliau selesai, maka beliau keluar sampai di depan masjid. Kemudian beliau siap lagi menghadap kepada Allah. Itulah yang dikatakan Mi'raj. Jadi Isra dari kata-kata sara fil lail, berjalan di malam hari, meninggalkan Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Hikmahnya saya ingin sampaikan bapak-bapak, terutama kepada bapak-bapaknya, Pak, jadikanlah masjid, jadikanlah mushola kita ini adalah tempat mendekatkan diri kita kepada Allah. Rasulullah itu sebelum menghadap Allah Mi'raj itu harus singgah dulu, sucikan diri beliau dulu di mana? Di masjid. Maka ulama mengatakan al-masjidu, Nabi mengatakan al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah tempat orang bertakwa. Masjid adalah tempat orang bertakwa. Maka kalau kita Pak melihat orang suka ke masjid, maka kata Nabi, fashhadu lahu bil iman. Kalau ada orang suka bolak-balik ke masjid, maka saksikan mereka itulah orang yang beriman. Cuma yang benci itu, kalau ada orang ke masjid itu, yang paling benci itu iblis. Iblis kalau ada orang ke masjid paling benci betul. Kenapa? Karena kalau orang ke masjid mesti ajar. Kalau orang ke masjid mesti ajar. Kalau waktu masuk orang sunnahnya apa? Azan. Sedangkan azan itu paling dibenci iblis. Maka dalam hadis dari Imam Muslim, tatkala azan Allahu Akbar, maka syaitan akan lari ke tembok. Siapa yang tembok? Iblis. Maka kalau orang ke masjid itu ketakutan dia. Agak kena azan kan dia makulin kata dia. Ini ketakutan dia makulin kata dia. Maka kalau ada orang ke masjid yang paling benci betul iblis. Kenapa? Begitu dengar azan langsung dia lari terkentut. Nanti kalau sudah mau qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai qad qamatis shalah, syaitan iblis lari lagi dia sampai terkentut. Kamu udah selesai qomat, dia datang dia orang yang buat stop nih, Allahu Akbar. Ada takut aja orang sholat. Iblis tidak takut, ibadah itu tidak takut nih. Orang sholat tidak takut Pak. Makanya kata imam, sunnah dari imam itu jangan langsung meluluk maju Allah. Sunnahnya oleh belakang. Istaqimu wa'tadilu, rapatkan, luruskan stopnya. Kalau tidak paham mau belakang bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Silakan Pak, rapatkan Pak. As-salatu jami'ah. Jangan melulu langsung maju. Allahu Akbar. Tahu-tahu stop depannya kosong. Jadi sunnah ke belakang, kemudian rapatkan stop. Kenapa dirapatkan stopnya? Karena iblis kalau ada yang kosong, dia masuk jadi dia. Apa kata dia? Orang sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah jangan nih, khusuk nih Allah dalam hati Allah. Tahu-tahu iblis datang. Uzkur dikta, ingat gak kunci rumah baru Pak? Uzkur fulus, ingat duit kau tuh tinggal di lemari dapat kunci. Akhirnya sholat subhanallah. Ingat kunci motor belum dijatuh, ingat kunci rumah di rumah, ingat duit belum sempat dikunci. Akhirnya jasadnya menghadap Allah, dalam hatinya ingat jatuh kunci, duit, anak, menantu.
kerajaan. Ini pekerjaan yang istilah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini latihannya gampang. Pokoknya tak peduli. Begitu waktu Zuhur masuk, datang ke musola sini, datang ke masjid, latihan. Kau ni ngapa ke masjid, musola? Solat ke rumah tak bisa, solat ke masjid tu lebih khusyuk. Kerana masjid, musola tempat malaikat. Kalau di rumah, mau takbir, Allahu Akbar, kata anak opah, tak takbir, tengah solat ni. Berarti asaki. Tengah solat kita tu, belum yang nangis, belum yang hidupkan tepi, mana mau dapat khusyuk? Makanya Rasulullah sebelum dimi'rajkan dari masjid ke masjid, maka masya Allah ni Pak, masjid musola ini jangan dianggap enteng. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau ada musola, kalau ada masjid yang tidak dihidupkan azan, berarti di kampung itu telah mendaftar siap datang azab Allah pada kampung itu. Contoh, Zuhur masuk nih, orang kampung tidak ada mengazankan, sedangkan beribadah ke musola, ke masjid, hukumnya fardu kifayah. Satu kampung berdosa. Satu kampung kalau musola tidak hidup azan, satu kampung berdosa. Dan seandainya azab Allah datang, maka azab tadi tidak ada tolak padanya. Maka insyaAllah Pak ya, kita dukung suaminya untuk menghidupkan amalan sebagaimana amalan Nabi sebelum menghadap Allah datang ke masjid. Mudah-mudahan dengan amalan masjid ini Allah tolongkan kita di dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Allah berfirman, hanyalah kata Allah, orang-orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka lah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Masya Allah, saya dapat cerita di Pakistan. Di Pakistan itu ceritanya ada orang meninggal dunia pas mau disolatkan. Itu saya dapat videonya di Pakistan belum lama-lama ini. Dia ni rumahnya depan musola, depan masjid. Waktu dia meninggal, keluarganya minta kalau orang sana itu jarang minta sholatkan di rumah Pak Bu, mesti minta sholatkan di mana? Kenapa? Alasannya begini, kalau di rumah kan rumah kita ini kecil kadang-kadang terbatas. Padahal dalam hadis, barang siapa yang jenazahnya disolatkan oleh 100 orang, maka wajibat lahu syafa'ah, dia wajib dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengen dapat ramai itu ke masjid. Ini Masya Allah, tahu-tahu jenazah ini dibawa sampai di pintu masjid, tahu-tahu orang yang bawa ini macam ada yang nahan di depan pintu masjid. Ini jenazah berputar akhirnya belok, mau masuk lagi, ditahan lagi, seperti ada yang menahan, tak boleh masuk ke masjid. Akhirnya berputar-putar, ringkas cerita tidak jadi disolatkan di masjid. Akhirnya datanglah perwakilan dari ulama Pakistan, datang kepada keluarganya. Saya ingin bertanya, ada apa gerangan dengan jenazah ini? Tatkala dia mati, ternyata jenazahnya tidak bisa dimasukkan di masjid. Masya Allah, ini jadi pelajaran Pak Bu. Ini jadi pelajaran buat kita. Kita sampaikan kepada keluarga kita. Apa jawaban keluarganya? Dia semasa hidupnya, walaupun rumahnya depan musola, walaupun rumahnya depan masjid, tidak mau pernah nampuh datang ke masjid dan musola. Bahkan kalau dengan azan, dengan sholawatan, paling benci dia. Tidak suka. Azan ini. Ribut, berisik, terganggu di rumah itu. Ini na'udzubillah matinya, ternyata jenazahnya tidak diizinkan masjid untuk masuk ke dalam masjid. Udah tidak pernah sholat ke masjid, disolatkan pun masjid tidak ridho, tidak terima jenazahnya masuk ke dalam masjid. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhi kita semua dari azab ini. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya Pak Bu, orang yang suka ke mushola, ke masjid, dia istiqomah datang nih. Dalam hadis dikatakan, tatkala dia nanti sakit, maka malaikat yang ada biasa datang ke masjid itu akan datang menjenguknya. Subhanallah. Siapa yang menjenguk? Malaikat.
bukan tanggung-tanggung. Yang menjemput siapa? Malaikat. Bahkan dikatakan dalam hadis, orang yang sakit tidak bisa ke masjid, tapi kebiasaannya cinta dengan masjid, cinta dengan mushola, maka dia diberi pahala sebagaimana orang yang biasa datang ke masjid. Subhanallah. Seandainya dia wafat tiba dalam keadaan iman, dalam keadaan amal soleh, cinta kepada masjid, maka malaikat-malaikat akan turun menyambut rohnya untuk disampaikan ke dalam surganya Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini ada berita di Pak Bu buat orang yang iman dan amal soleh. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. La ilaha illallah. Istiqomah. Dia mengatakan Allah. Dia mengatakan Tuhan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada yang hak disembah kecuali Allah. Dia meyakini dalam hati istiqomah sampai malaikat maut datang menjemputnya, maka malaikat maut itu tidak mau datang sendiri, Pak. Mautnya ramai-ramai. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Para malaikat ramai-ramai turun ke rumahnya, bawa berita baik. Allah tahzanu, kamu jangan bersedih. Di depanmu ada kubur gampang. Nanti kami yang bantu meluruskan engkau menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Nanti di mahsyar kami bantu nanti kau. Nanti di Sirat kami akan bantu sampai engkau digiring masuk ke dalam surga Allah. Amin ya Rabbal alamin. Wala tahzanu, kau jangan bersedih. Istrimu masih muda, sebentar lagi paling ada yang melamarnya. La ilaha illallah. Istrinya Pak, Masya Allah, hari pertama merah matanya, hari kedua merah matanya, ketiga katakanlah sebulan. Kalau udah masa iddahnya habis, bukan mata dia yang merah, bibirnya. Betul? Kenyataannya dia. Kalau masih muda, kalau nenek-nenek mana? Jangan kau takut. Anakmu akan dipelihara oleh Allah, istrimu akan dipelihara oleh Allah, hartamu akan dipelihara oleh Allah. Yang terakhir, ini kita semua nunggu-nunggu nih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini ada kabar dari Allah. Kami cuma bawakan kabar kata malaikat. Apa kabarnya? Sebentar lagi engkau akan masuk ke dalam surga. Tuh lihat surga. Maka kalau orang meninggal, orang iman, orang Islam, orang yang suka masjid nih, orang yang biasa bolak balik masjid musola, begitu dia mau meninggal, matanya ke atas. Ulama mengatakan matanya ke atas itu tempat akhirnya surga sudah ditampakkan oleh Allah. Allah. Jadi matanya begini. Ternyata tangga menuju surga itu sudah disiapkan, dilihatkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai bulan kata Allah, dulu kan kau dengar pengajian, suah ke masjid, dan alhamdulillah kata malaikat kau saya ke masjid. Nah ini janji Allah, tempat kembalimu adalah masuk ke dalam surga. Silakan kata malaikat. Rohnya dikeluarkan ringan, rohnya ringan, tidak sulit. Makanya kalau orang Islam, orang beriman, orang ahli sholat, ninggalnya tidak susah. Kadang-kadang tengah duduk ini pun ngasih langsung berangkat. Saya punya guru, Kiai Uzairat Al-Mahfum, beliau meninggal subhanallah di bulan puasa tanggal 23 Ramadan. Beliau ini ahli thariqah, zikirnya Naqsabandiyah, Qadiriyah, Mujaddadiyah, zikirnya Allah Allah Allah. Beliau meninggal dalam keadaan 4 amalan. Yang pertama dakwah. Beliau habis bayar ceramah. Setelah itu mendekati muka, beliau duduk nyandar dalam keadaan puasa. Kemudian begitu azan berkumandang, beliau ambil buah, beliau baca doa.
buka puasa. Setelah baca buka puasa, beliau zikir Allah, 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 tutup mata, tutup mulut, sudah berangkat ke akhirat. Subhanallah. Orang Islam itu mudah, Bu. Orang ahli masjid itu mudah berangkat. Sebaliknya kata ulama, orang yang jauh dari Allah, bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang suka benci kepada masjid musala, kalau tidak bertaubat, na'udzubillah, matinya sebelum di akhirat sakaratul mautnya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ingat rumah, ingat istri, ingat anak, cintanya berakar dalam hatinya. Maka kalau kita punya harta boleh, Pak, silakan punya mobil, taruh mobil di garasi. Silakan punya istri, taruh istri di rumah. Punya anak, anaknya di mana? Di rumah. Ada yang pondok-pondok, ada yang sekolah-sekolah. Kalau punya rumah, taruh di atas bumi. Jangan istri taruh di hati, mobil taruh di hati, rumah taruh di hati. Takutnya berakar, begitu malaikat mau menyambutnya, takutnya sulit. Pohon kalau sudah berakar, mudah apa sulit dicabut? Sulit. Bisa-bisa dapatkan digergaji. Maka kalau ini pohon tidak berakar, nyambutnya mudah, tariknya ringan. Maka ulama mengatakan, punya sesuatu dunia boleh, tapi jangan taruh cinta itu di dalam hati. Supaya apa? Begitu malaikat mau datang, berangkatnya cepat. Maka masya Allah, saya pernah dapat cerita di Pak. Ada orang menyaksikan orang Islam mati. Saya dah ceritakan dari agama aku. Begitu dia mau mati, dimasukkan dalam kamar. Itu dia melihat itu, masya Allah, kamarnya itu ribut. Ada pukulan, itu ternyata apa Bapak? Itu malaikat maut itu mencabutnya, mungkin karena saking tidak mau dia berlepas dari dunia, akhirnya cabutnya dengan apa? Dengan paksa. Sakitnya luar biasa. Tapi insya Allah kita semua yang ada di mushola ini, mudah-mudahan kita semua diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal oleh Allah. Kalau cerita Isra Mi'raj mungkin sudah sering dengar, maka saya sampaikan malam hari ini adalah puncak tujuannya Isra dan Mi'raj. Buat apa Nabi Mi'raj? Untuk menerima perintah sholat. Maka di akhir ceramah saya ingin menyampaikan satu hadis kursi dari Nabi. Pak, kita pegang. Apa kata Nabi? Melewati firman Allah, melewati Rasulullah. Allah berfirman dalam hadis kursi, Ya Muhammad, inni iftaratu ala ummatika khamsa salawatin. Wahai Muhammad, aku telah wajibkan kepada umatmu salat 5. Wahidtu ahdan indi. Aku berjanji, wahai Muhammad. Yang berjanji siapa? Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Kalau manusia berjanji 100 janji, kadang-kadang sedikit yang laku. Betul? Tapi kalau Allah yang berjanji tidak bohong. Apa janji Allah? Man hafadha 'alaihinna, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu liwaqtihinna, tepat pada waktunya, adkhaltuhul jannah, aku akan masukkan ke dalam surga. Saya pesan untuk pemuda kita di mushola, nurul ibadah, cahaya ibadah. Saya pesan kepada pemuda-pemudi sini, kalau sudah waktu sholat masuk, ingatkan dalam hati ini adalah perintah Allah. Usaha lagi, langsung datang ke nurul ibadah, langsung kumandangkan azan. Syukur-syukur berselawat dulu. Berselawat dulu, ada selawatnya, ada azannya. Untuk apa? Niatkan, saya ini sayang sama orang kampung saya ini. Kalau ada azan, Allah berjanji akan menolak balak dari bermacam-macam balak. Jadi azan ini menolak balak. Maka kata Allah, yang menjaga sholat tepat pada waktunya, aku akan masukkan ke dalam surga. Wa man lam yuhafid 'alaihinna liwaqtihinna fala
5 waktu, Zuhur lewat, Asar lewat, Maghrib lewat, Isya lewat, Subuh pun lewat, tak peduli dengan perintah Allah. Maka Allah mengatakan, "Fala ahdalahu indi," karena kamu hidup di dunia tidak menjaga sholat, aku tidak pernah punya janji sama engkau kata Allah. Subhanallah. Jadi jangan nanti di akhirat menyalahkan Allah, maksud ya Allah, kenapa kawan saya masuk surga? Kenapa saya tak dimasukkan dalam surga? Kata Allah, saya tak punya janji sama kau. Karena sewaktu hidup di alam dunia, engkau tidak mau melaksanakan sholat. Bahkan dalam perjalanan Isra itu, Nabi melihat ada orang megang batu, anggapnya batu ini. Dalam perjalanan Isra itu ada orang megang batu, kemudian batu yang besar ini dipukulkan kepalanya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kepala dipukulkan batu yang besar? Pecah kepala. Tahu-tahu kembali lagi, ambil batu, pecahkan lagi kepala. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, man hada? Siapa ini wahai Jibril? Maka kata Jibril, ya Muhammad, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu wahai Muhammad. Tatataqala ru'usuhum anis shalah, kepalanya berat wahai Muhammad untuk melaksanakan sholat. Tak mau sholat Muhammad ya kepada Jibril. Ini nasibnya, kepalanya dipecahkan dengan batu, kembali utuh, pecahkan lagi, kembali lagi utuh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis qudsi yang terakhir tadi, Allah berjanji sama kita, kalau kita jaga sholat dimasukkan dalam surga. Pegang Pak, yang berjanji ini Allah, kita pegang. Kenapa kau sholat zuhur? Saya dapat janji dari Allah. Kenapa kau sholat asar? Saya dapat janji dari Allah, yang jaga sholat 5 waktu dimasukkan dalam surga. Mudah-mudahan kita semua sholat nurul ibadah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah kebaikan kami pribadi. Mudah-mudahan majelis kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kampung Sukabangun ini, amin, kampung Matan Darat ini, amin, menjadi kampung sebagaimana kampung Madinatul Munawwarah, kampung yang memancarkan cahaya, amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada semua yang tinggal di musola ini, amin, sehingga semua laki-laki kita menjadi pecinta musola, amin, menjadi pecinta masjid, amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ibu-ibunya menjadi ibu-ibu yang solehah, menjadi ibu-ibu yang menutup auratnya, amin ya rabbal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.